Kalian pasti pernah lagi ngobrol santai tentang sepatu baru, besoknya Instagram kalian tiba-tiba penuh sama iklan sepatu yang sama. Atau kalian beres nonton film atau anime, tiba-tiba klip film tersebut ada di TikTok atau Instagram kalian. Kalian pasti mikir, kok bisa ya pas kayak gitu? Itu karena bukan sekadar algoritma random. Kita hidup di mana di era setiap tontonan kita itu dikumpulkan, diproses, lalu dijual sebagai data. Data itu yang awalnya tampak sepele, kini bisa menjadi senjata yang bisa dipakai untuk mempengaruhi selera hiburan kalian, membentuk opini, bahkan bisa mengontrol preferensi kita tanpa disadari. Di video kali ini, gua bakal mengupas secara mendalam siapa sebenarnya yang ada di balik pencurian dan pemanfaatan data hiburan kita, bagaimana teknologi canggih bisa mengintai setiap langkah lo saat menikmati film, musik, dan juga video favorit. Dan yang paling penting, apa tujuan akhir dari pengumpulan data ini yang nampaknya mengemburkan batas antara hiburan dan juga manipulasi. Gini. Lo bayangin dulu zaman 90-an, lo punya diary, sama lo kunci, terus lo simpen di bawah kasur. Bakal gak ada yang tahu. Rahasia lo juga bakal aman. Terus muncul internet. Lo pamer foto, pamer lagu favorit, itu juga masih aman. Karena paling cuma temen lo yang lihat. Masuk ke era Facebook, Twitter, dan Instagram. Boom! Sekali share, dunia bisa lihat. Kalau FYP. Terus sekarang, lo gak cuma share. Lo kayak jalinin reality show 24 jam. Kamera di mall, sensor di jalan, bahkan pintu rumah lo yang pinter juga bisa ngirim data ke server. Kalau lo punya. Data itu jadi komunitas super berharga. Ada 5,5 miliar pengguna internet di dunia ini. Dan tiap detiknya ada 1,7 MB data baru yang tercipta setiap orangnya. Di Indonesia sendiri, 77% penduduk sudah online. Tapi cuma sebagian kecil yang paham cara lindungi data pribadinya. Sisanya ya jadi mangsa empuk buat pengiklanan, hacker, atau siapapun yang punya niat jahat. Lo pernah dengar istilah Big Brother? Belum kan? Itu adalah istilah di novel 1984, di mana pemerintah ngawasin warganya 24 jam. Nah, sekarang Big Brother itu udah nyata. Di London, tercatat lebih dari 600.000 CCTV. Di Cina, hampir tiap sudut kota dipasang kamera pintar yang bisa ngenalin wajah, bisa menganalisis mood, sampai bisa menghitung kerumunan. Di Indonesia, semua kota besar udah pakai CCTV terintegrasi di mall, di kantor, bahkan beberapa apartemen mewah punya kamera yang terhubung ke pusat kontrol. Data itu gak cuma disimpan, tapi dianalisis pakai AI. Siapa lo? Kemana lo pergi? Seberapa lama lo nongkrong di suatu tempat? Lalu datanya dikirim ke siapa? Bisa ke pemerintah, bisa ke swasta, atau bisa juga bocor ke pihak yang salah. Jadi, lo bener-bener kayak tokoh utama di film tanpa tahu sutradaranya. Lo kira cuma duit yang bisa jadi mata uang? Salah besar. Sekarang, data pribadi itu lebih berharga dari emas. Kalau data lo berharga. Tahun 2004, munculnya aplikasi Facebook yang membawa revolusi di dunia sosial media. Awalnya, platform buat berbagi status dan juga foto, atau menyimpan kenangan. Kini, platform seperti Facebook sudah menjadi mesin pengumpul data terbesar yang mendokumentasikan setiap interaksi, termasuk apa yang kita tonton, sukai, atau juga komentari. Setiap klik, setiap scroll, itu pasti terdeteksi. Contoh sederhananya, lo cari skincare untuk jerawat. Besoknya, feed lo penuh dengan iklan skincare, influencer review, sampai promo beli satu gratis satu. Itu semua karena data lo dijual ke advertiser. Mereka tahu persis apa yang lo mau, kapan lo mau, dan bagaimana cara bikin lo beli produknya. Bahkan di dark web, satu akun Facebook lengkap dengan email, nomor HP, tanggal lahir bisa dijual seharga
$100 sampai $200. Siapa yang mau jualan data pribadinya sendiri? Bayangin, kalau data lo dijual ke pasar gelap, lo jadi produk yang diperdagangkan tanpa sepengetahuan diri lo sendiri. Oke, data lo dijual, terus apa? Dampaknya nyata banget guys. Pertama, penipuan finansial. Nomor rekening lo, PIN ATM lo, alamat rumah lo bisa dijual. Kalau ada saldonya, kalau enggak buat apa? Penipu tinggal pakai buat buka rekening baru, transfer palsu, atau ngehack rekening lo. Ingat, kalau ada saldonya. Kedua, cyberbullying dan doxing. Ada orang iseng atau berniat jahat yang mau ngejebak lo. Mereka ngumpulin data, terus sebar foto, alamat, nomor HP lo di forum. Korban bisa stres berat, kehilangan privasi, sampai takut keluar rumah. Di Indonesia, laporan doxing naik 40% sejak tahun 2020. Ketiga, dampak mental health. Riset bilang 60% orang cemas atau depresi setelah data mereka bocor. Siapa yang ngedepresi coba? Lo bisa jadi merasa diawasi terus, parnoan, susah tidur, bahkan kehilangan kepercayaan sama orang lain. Jadi, dunia tanpa privasi itu bukan cuma teori, ini realitas yang bisa ngerusak hidup lo. Tapi jangan panik, masih banyak hal yang bisa lo lakuin buat ngelindungi diri sendiri. Nih, gua share step by stepnya. Simpan aset di dompet kripto atau wallet. Coba bayangin gini, lo punya duit, terus lo punya dua pilihan. Pertama, lo simpan duit itu di bank. Aman, tapi semua data lo, nama, alamat, transaksi, itu dicatat dan disimpan sama pihak bank. Tapi, kalau suatu saat sistem banknya kena hack atau datanya bocor, identitas dan duit lo juga bisa kena imbasnya. Opsi kedua, lo bisa pakai yang namanya crypto wallet. Ini kayak dompet pribadi versi digital. Duit lo dalam bentuk USDT disimpan langsung sama diri lo sendiri dan cuman lo doang yang punya aksesnya. Gak ada orang lain, gak ada perusahaan yang bisa buka, lihat, apalagi nyentuh dompet lo. Semua transaksi juga terenkripsi, alias gak sembarangan orang yang bisa lihat. Misalnya, lo pakai wallet kayak MetaMask. Begitu login ke situs Web3, entah itu buat beli NFT, gabung komunitas, atau transaksi, lo tinggal klik langsung dari wallet lo. Gak perlu lagi email, password, OTP segala macem, dan yang paling penting, data pribadi kita gak disimpan di server manapun. Perbedaannya sangat jelas. Kalau bank, lo kayak nitip duit dan data lo ke orang lain. Tapi kalau crypto wallet, kita pegang uang dan data kita sendiri. Ibaratnya, satu kayak naruh uang di brankas orang, yang satu lagi nyimpen duit di dompet digital, dan cuman kita yang bisa buka aksesnya. Ini step terakhir, sekaligus step yang paling penting. Belajar terus. Ini yang paling penting karena dengan kita belajar terus soal dunia digital, AI, cryptocurrency, Web3, itu sangat penting di dunia sekarang. Dunia makin canggih bro, lo juga harus makin siap untuk menghadapinya. Sekarang, kita masuk ke area kegelapan, teori konspirasi. Ada yang bilang pandemi COVID-19 itu semacam percobaan buat normalisasi pengawasan massal, mulai dari QR kode vaksin, aplikasi tracing, sampai sertifikat digital. Semua data lo itu tercatat. Katanya, itu bukan cuma buat kesehatan. Google kerjasama sama rumah sakit besar, ngumpulin data medis jutaan pasien, meski dibantah, dokumen internal nunjukin adanya kolaborasi besar-besaran. Kalau ini benar, lo gak cuma diawasi di medsos, tapi juga di dunia nyata. Setiap langkah lo itu bisa diprediksi sebelum lo sadar sendiri. Ini bukan film, ini bisa jadi kenyataan kalau kita gak waspada. Bro, jaga privasi itu kayak nyetir motor di Jakarta. Lo boleh pakai helm, pakai jaket, tapi tetap harus waspada. Karena yang lengah, itu yang paling gampang kena tabrak. Dunia Web3 emang belum sempurna, tapi itu masa depan yang lebih adil dan lebih private. Asal lo mau belajar pelan-pelan, jangan takut buat mulai dari hal kecil. Yang penting jangan cuek,
Karena sekarang privasi lo itu kekayaan lo sendiri, dan lo harus jadi penjaga utamanya. Oke bro, gimana perasaan lo sekarang? Udah mulai kebuka kan? Betapa pentingnya data kita sendiri. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, coba lo tulis di kolom komentar langkah apa yang bakal lo ambil mulai hari ini buat lindungi privasi lo.